Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu. Ketika itu, aku bekerja di sebuah pabrik persediaan di sekitar kota Bandung. Sebagai pegawai baru di pabrik itu, aku merasa cukup difasilitasi. Di sana ada mes pegawai untuk tinggal, makan siang terjamin, dan gaji yang cukup untukku yang masih hidup sendiri. Setelah lulus SMK, aku tidak melanjutkan kuliah, namun langsung bekerja. Hingga sampailah aku bekerja di pabrik itu. Setelah 1 bulan bekerja, baru aku bisa tinggal di mes ini. Cukup menghemat waktuku, karena rumahku dan pabrik ini cukup jauh. Apalagi jika menggunakan kendaraan umum, bisa sampai 1,5 jam. Malam itu jadi malam pertamaku tinggal di mes. Awalnya kupikir mes ini akan ramai orang, namun ternyata tidak. Dari sekitar 10 kamar yang disediakan, hanya 3 saja yang terisi, termasuk aku. Karena ternyata pegawai lainnya memilih untuk pulang ke rumah. Di pabrik ini shift paling malam sampai jam 10, dan selebihnya tidak ada kegiatan. Selesai shift malam, aku baru merasakan bahwa pabrik ini benar-benar sepi sekali. Saat aku berjalan ke mes yang berada di belakang pabrik, kulihat ada 2 kamar yang lampunya menyala. Itu kamar seniorku yang sudah cukup lama di sana. Sedang kamar yang lainnya gelap, termasuk kamarku. Aku pun masuk ke kamar dan menyalakan lampu. Kamarku ini terasa sangat dingin dan lembab, karena mungkin sudah cukup lama tidak ditempati. Setelah bersih-bersih, aku pun bersiap untuk tidur. Dan aku pun terlelap entah untuk berapa lama sampai terasa sebuah tangan memegang kakiku dan seperti berusaha membangunkanku. Hingga aku pun terbangun. Dalam setengah sadar, aku melihat seorang perempuan duduk di sampingku. Rambutnya panjang sebahu, dan wajahnya ku ingat betul. Cantik, putih, dan dia memakai baju congsam merah khas gadis oriental zaman dulu. Lalu dia pun tersenyum. Dan ketika dia menyeringai, ya Tuhan, terlihat giginya bertaring. Sontak aku langsung tersadar dan terbangun. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa di kasurku.
Mungkin ini hanya mimpi buruk saja, pikirku. Dan aku pun melanjutkan lagi untuk tidur. Keesokan paginya ketika aku terbangun, aku merasakan kakiku ini sangat pegal. Dan ketika aku lihat, ada bekas lebam biru di betis kakiku. Hah? Ini kenapa ya? Posisi lebam itu persis di mana gadis berbaju merah yang semalam memegang kakiku. Jadi, semalam itu bukan mimpi. Aku masih coba berpikir untuk positif. Mungkin karena memang kecapean saja. Dan aku pun menghiraukannya dan lanjut bersiap-siap untuk bekerja. Saat jam istirahat tiba, kakiku ini terasa semakin pegal. Aku pun penasaran dan coba browsing untuk mencari tahu. Luka lebam karena hantu. Dan mulailah muncul artikel-artikel yang berkaitan dengan itu. Yang membuatku malah menjadi semakin penasaran. Katanya lebam atau memar tiba-tiba itu bisa terjadi karena dijilat setan, disentuh oleh makhluk halus, dan banyak lagi yang lain. Membacanya membuatku merinding. Singkat waktu, sampailah pada malam hari. Sebelum tidur, sudah kebiasaanku mencuci muka dan sikat gigi di wastafel. Dan selesai cuci muka, aku berkaca di cermin. Dan ketika aku lihat, ada yang berbeda. Dan ketika aku sadar, aku berteriak sejadi-jadinya. Karena yang kulihat di cermin itu bukan wajahku sendiri, tapi wajah perempuan yang semalam datang ke kamarku. Buru-buru aku lari untuk kembali ke tempat tidurku dan menyelimuti badanku. Jantungku berdegup kencang. Dan tiba-tiba ada yang memelukku dari belakang. Dari luar selimutku. Dan kini terasa tangannya mulai mengusap-ngusap kepalaku dan perlahan-lahan ia menarik selimut yang menutupi kepalaku itu. Aku hanya diam, tidak bisa bergerak. Dan kini selimut yang menutupi kepalaku itu terbuka. Terdengar suara perempuan bersenandung. Aku tidak mau menengoknya. Tapi dari seberangku itu ada cermin dan terlihat sosok perempuan dengan rambut yang sangat panjang, memakai baju merah dan sedang memelukku. Wajahnya pucat
dan lidahnya menjulur keluar dan giginya bertaring. Aku hanya terdiam menangis. Hingga tiba-tiba pandanganku pun menjadi gelap dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika itu, aku seakan bermimpi. Aku berada di pabrik ini, namun dengan kondisi yang berbeda. Dan ketika itu, aku berjalan ke sebuah ruangan. Sesekali terdengar suara aneh dari ruanganku. Aku mencoba untuk membuka pintu ruangan itu untuk melihat jelas lagi. Dan ketika aku buka, astaga! Aku melihat ada seorang perempuan yang gantung diri di sana. Dan sosok perempuan yang tergantung itu tersenyum padaku. Perempuan itu persis seperti yang kulihat pertama kali di kamarku. Hingga aku merasakan kini leherku pun seperti sesak. Dan aku tidak bisa bernafas. Tanganku mulai dingin dan kakiku lemas. Badanku seperti tertarik sesuatu lalu aku pun terbangun. Dan ketika aku terbangun, di sekelilingku sudah banyak orang-orang. Kenapa ini? Mereka pun mencoba untuk menenangkanku. Dan setelah aku cukup tenang, mereka pun mulai bercerita bahwa katanya aku kerasukan. Sosok yang masuk padaku adalah seseorang yang dulu pernah tinggal di sini. Seorang perempuan yang meninggal gantung diri. Perempuan ini sudah mempunyai keluarga dan anak. Naas, dia diperkosa hingga hamil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika aku dirasuki perempuan itu, kebetulan anak perempuannya yang sudah dewasa bisa dihubungi. Dan ia pun datang lalu berkomunikasi dengan ibunya itu. Dia coba menenangkan karena arwah ini ingin membalas dendam. Namun, anaknya itu coba meyakinkan ibunya bahwa semuanya baik-baik saja dan selanjutnya akan menyempurnakan. Setelah itu, sosok itu pun keluar dari tubuhku. Dulu bangunan tempatnya bunuh diri sudah dihancurkan dan dibangun mes. Ternyata sudah banyak orang yang melihat sosok perempuan berbaju merah ini. Ia seringkali berjalan-jalan di sekitar pabrik. Tidak hanya malam hari, bahkan di siang hari pun kadang sering menampakkan diri. Namun setelah kejadian itu, sosok ini jarang muncul
sehingga aku bisa tidur dengan tenang di mes ini. Tapi kejadian itu menyisakan rasa yang tidak pernah hilang. Aku menjadi lebih sensitif terhadap makhluk halus lainnya yang ada di sekitarku. Dan ternyata di pabrik ini tidak hanya dihuni oleh perempuan berbaju merah itu saja, namun banyak yang lainnya.